Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ID Jatim Channel sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut dengan podcast ID Jatim edisi berikutnya yang akan membahas topik seputar berdamai dengan burnout dan overthinking. Perkenalkan, saya Dr. Alfian Nurfaizi selaku host pada podcast kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa untuk berbagi perspektifnya, berbagi ide-idenya terkait dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Dr. Hafid Al-Christian, spesialis kedokteran jiwa, magister hukum. Apa kabar dokter? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Dr. Fian. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi setelah ini kita akan membahas terkait dengan burnout dan overthinking selama 30 menit ke depan, terkait dengan apa itu burnout, overthinking, kemudian cara pencegahan bunuh diri, dan lain sebagainya. Mungkin sebelum itu, kira-kira dokter mungkin bisa memperkenalkan diri kepada audiens-audiens kalian. Kira-kira dokter Hafid ini siapa, lalu sekarang aktivitasnya sedang apa ini dok sekarang ini? Saya sangat terima kasih sudah diundang di sini Dr. Fian dan teman-teman dari ID Jatim serta teman-teman yang menyimak podcast ini ya. Salam kenal, saya Dr. Hafid Al-Christian, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater ya, dan saya saat ini menjalankan praktek di suatu rumah sakit swasta di Surabaya. Saya juga seorang pengajar Dr. Fian, seorang dosen, dan memang saat ini lebih banyak aktivitasnya sebagai seorang dosen dan psikiater itu praktisi kesehatan. Sesekali juga kita sharing kayak gini, gitu, online maupun offline. Yeah. Oke. Nah itu tadi mungkin sekilas seputar Dr. Hafid. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut seputar Dr. Hafid, mungkin nanti bisa cek di profil media sosialnya di Dr. Hafid. Iya. Oh boleh, promo Instagram di sini ya? Nggak apa-apa, silakan dok. Iya, teman-teman nanti boleh cek, tapi saya juga jarang update Dr. Fian. Ada di @drhafid ya, Dr. Hafid. Nanti teman-teman boleh explore di Instagramnya. Oke, nah itu tadi mungkin nanti teman-teman bisa ikuti di sana. Ada beberapa konten edukasi yang sering dibagikan oleh Dr. Hafid yang tentunya sangat menarik seputar mental health. Nah, jadi dokter, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema seputar memahami burnout dan overthinking. Nah, kalau dalam ilmu kedokteran jiwa, kira-kira ada nggak sih dok definisi apa itu burnout dan overthinking? Dan kenapa kok remaja-remaja sekarang ini utamanya sering kok mengeluh terkait dengan aku kok sedang galau, aku sedang burnout nih, overthinking dengan kerjaan, dengan studi, dengan lain-lain. Gampang sekali rentan mengatakan hal tersebut. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan burnout dan overthinking? Ya, kalau kita bicara soal burnout dan overthinking itu memang sebenarnya konsepnya itu dua hal yang berbeda ya, Dr. Fian. Jadi kalau kita bicara burnout itu memang yang dirasakan itu lelah mental, tapi bukan sekedar lelah mental biasa. Ada semacam beberapa ciri ya, termasuk juga exhaustion karena fisiknya ya, capek sekali, nggak gampang recovery begitu ya. Termasuk kemudian ada perasaan saya ini kok nggak bisa mencapai sesuatu yang saya rencanakan begitu. Rasanya apa yang kemudian saya rencanakan, yang saya inginkan itu kok nggak tercapai dengan berbagai macam mungkin karena load pekerjaan atau waktu yang terlalu cepat atau bahkan mungkin perubahan kebijakan yang sangat cepat begitu ya. Itu kalau boleh dibilang itu adalah beberapa ciri dari burnout begitu. Nah, seringkali burnout itu dicirikan dari dua hal ya. Yang pertama adalah load beban yang kita kerjakan. Terus kemudian yang kedua ini adalah tenggat waktu, secara waktu. Mungkin loadnya kecil, tapi kalau seandainya kalau waktunya sangat mepet, deadline gitu ya. Kayak Dr. Fian, target harus menyelesaikan berapa podcast dalam sehari. Waktunya sangat mepet. Terus kemudian ternyata narasumbernya telat-telatan, ini ngomong diri sendiri, sehingga kemudian itu bisa memicu burnout bagi kita gitu ya, bagi seorang profesional. Bisa juga mungkin waktunya sangat panjang tapi bebannya itu sangat besar, sehingga perlu strategi khusus untuk kemudian bagaimana burnout itu bisa teratasi. Sebaliknya kalau overthinking itu kalau di dunia medis psikiatri ya, itu bagian dari simptom saja, bagian dari gejala saja, dan bisa merupakan latar belakang dia mungkin sesuatu yang lebih dalam daripada overthinking. Itu bisa disebabkan karena depresi atau ansietas atau kecemasan begitu ya. Cirinya memang berbeda. Kalau sederhananya, orang kalau overthinkingnya karena depresi, itu seringkali dia mudah flashback ke
masa lalu atau sesuatu yang tidak menyenangkan di masa lalu. Dan seringkali itu menjadi judgement dia untuk sesuatu yang akan terjadi. Misalnya kita mau ngobrol nih, tapi Dr. Vian dulu pernah mungkin dapatkan bullying secara verbal gitu kan ya. Sehingga kalau ketemu sama orang baru itu kok waspada rasanya, overthinking, mikir banget besok mau podcast sama Dr. Raffi tapi kok nggak nyaman gitu kan. Nah kalau seandainya ada flashback dari masa lalu kita itu mungkin ada bagian dari depresi itu. Tapi kalau sangat mewaspadai yang belum terjadi itu bagian dari ansietas, itu bagian dari kecemasan begitu. Mau diminta untuk presentasi di depan publik gitu ya, dia mau apa namanya itu misalnya presentasi entah itu skripsi entah itu apapun itu diminta memberikan sambutan gitu ya. Dia cemasnya sudah luar biasa. Malamnya itu dia overthinking banget nyiapin naskahnya atau slide presentasinya begitu. Tapi tidak ada bayangan bahwa dia pernah gagal di masa lalu. Dia pernah ada sesuatu yang nggak menyenangkan di masa lalu gitu. Itu perbedaan antara overthinking yang disebabkan karena depresi atau karena cemas begitu, Dr. Vian. Oke. Nah, itu tadi beberapa hal-hal terkait dengan mana burnout dan overthinking menurut ilmu kedokteran jiwa. Nah, dari hal-hal tersebut ada nggak sih dok faktor-faktor yang dapat memicu untuk timbulnya burnout dan overthinking? Nah, kira-kira apa saja faktor-faktor yang bisa memicunya? Secara sederhana begini, tadi saya sebutkan bahwa burnout itu faktornya ada dua macam ya. Karena beban pekerjaan dan kemudian karena tenggat waktu atau deadline. Yang paling sederhana kalau seandainya kemudian kita bicara faktor apa sih yang membuat seseorang itu burnout. Ketika kemudian dia secara manajemen beban kerja atau kemudian manajemen waktu, dia tidak punya kontrol untuk di sana gitu. Dia kehilangan kontrol begitu. Kehilangan kontrol ini macam-macam. Apakah memang dia belum punya skill untuk manajemen waktu atau manajemen beban kerja, atau memang dia sudah berusaha mengatur, sudah punya skillnya, tapi memang ada kebijakan di luar dirinya yang berubah-ubah. Misalnya dia seorang pekerja nih, yang sering saya hadapi itu kan bapak ibu yang sedang bekerja, yang di kantor itu ya. Tiba-tiba atasan kebijakannya berubah. Contoh yang sederhana kemarin, Mas Menteri Pendidikan memutuskan tidak ada skripsi bagi mahasiswa S1. Wah, yang bingung Bapak Kepala Prodi gitu kan ya. Sama Sekprodi gitu kan, Bapak Ibu Kepala Prodi dan Sekprodi gitu. Kita harus bergerak secara cepat untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan itu. Bagi mereka yang sudah terbiasa, bagi mereka yang memang sudah punya manajemen yang cukup baik sebelumnya, itu mungkin dia bisa lolos dari burnout itu. Mungkin dia bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Nah, kata kuncinya memang di adaptasi itu. Tapi seringkali kalau kita bicara burnout itu, kalau yang saya amati ya, ini saya belum baca teorinya. Tapi dari beberapa pasien itu memang seringkali terjadi itu banyak sekali situasi di luar dirinya yang tidak bisa dia kontrol. Gitu. Contoh misalnya kemarin pandemi COVID-19. Yang beberapa pasien dari yang kerjanya memang ekspor-impor itu berhenti total dan tidak ada aktivitas apapun selama 2-3 tahun terakhir. Gitu. Baru mulai pulih itu awal tahun ya. Tapi dia sudah dipecat. Kasihan kan gitu. Ya karena ada pengurangan karyawan gitu. Nah, ketika ada sesuatu di luar dirinya yang tidak bisa dia manajemen, seringkali itu yang membuat dia itu kehilangan kontrol walaupun sebaik apapun dia sudah ngatur beban kerja maupun dari waktu kerjanya gitu. Jadi bagaimanapun meskipun ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol di luar diri kita, memang kita menyadari itu. Banyak hal yang di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol. Contoh ekstrim kemarin ya pandemi atau bencana alam, bencana sosial gitu kan ya. Tapi kemudian karena kita punya skillnya, kita tidak perlu ragu. Kita punya skill kok untuk manajemen beban kerja. Kita punya skill kok untuk manajemen waktu begitu. Sehingga kalaupun kita ditempatkan di tempat yang berbeda atau di pekerjaan yang berbeda, katakanlah yang paling ekstrim dia resign dari pekerjaan itu dan pindah ke pekerjaan yang lain, dia tetap bisa survive karena dia memang punya skill itu. Begitu. Itu kalau burnout-nya. Mau ada pertanyaan lagi atau overthinking dulu? Berarti lebih ke arah adaptasi gitu. Adaptasi betul Dr. Vian. Faktor adaptasi faktor utamanya. Betul Dr. Vian. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan dok kalau overthinking yang nyebabin apa nih dok untuk kalau faktornya overthinking itu underlying disease ya atau underlying condition itu ya ansietas sama depresi itu tadi. Sehingga kalau seseorang itu memang ada beberapa ciri dari biasanya begini. Kalau dalam praktek klinis ya ada orang yang kemudian bilang saya sedang overthinking dokter, saya sedang overthinking, nggak bisa ngambil keputusan misalnya di perusahaan, nggak bisa ngambil keputusan entar lagi nih saya mau menikah nih,
Tapi kemudian saya overthinking, benar-benar merasa tertekan gitu. Nah, tertekan ini kan sebenarnya satu kata kunci narasi untuk depresi. Nah, tugas kita itu adalah memvalidasi dulu kondisi atau perasaan yang dirasakan itu ya, overthinking ya. Nggak langsung kemudian meremehkan. Overthinking ya mungkin kamu kepikiran aja. Mungkin kamu yang perlu, ya sudah lepaskan aja urusan pernikahan itu misalnya. Ya nggak segampang itu. Ya, kita perlu memvalidasi dulu apa yang dirasakan sama lawan bicara kita ya, bahwa memang betul kamu merasakan overthinking. Tapi yuk kita jelajahi yuk overthinkingnya itu bagaimana sih kronologisnya, ceritanya bagaimana. Kok kamu tadi bilang ada perasaan tertekan gitu. Iya, soalnya aku sudah, ini contoh yang beberapa pasien ya yang ceritakan. Ya memang karena aku pengen pernikahan yang simpel. Nah pandemi kemarin kan banyak tuh. Mulai ngetren pernikahan yang di KUA, terus kemudian garden party, hanya ngundang 20-25 orang, keluarga dekat aja atau bahkan teman dekat ya, nggak besar-besar. Tapi pasca pandemi ini, keluarga besar itu pengen acara yang hingar-bingar gitu, ngundang 300 orang. Mungkin sebagai Gen Z yang sekarang ini, atau teman-teman millennials yang usianya mungkin di antara range 25-27 ya, itu menginginkan sesuatu yang simpel yang memang selama 2 tahun atau 3 tahun terakhir di masa pandemi itu kita maunya yang simpel aja gitu kan. Bukan pesta yang meriah besar gitu. Lah, keluarga besar kita pengen ada perayaan yang cukup besar. Itu kan namanya frustrasi ya. Saat kemudian kita menginginkan sesuatu tapi terbentur dengan sesuatu yang di luar kuasa kita begitu, dan itu bisa memicu sebagai underlying disease dari overthinking tadi. Ketika dia merasa tidak punya kontrol terhadap sesuatu itu, kemudian dia merasa tertekan, mungkin muncul underlying disease seperti cemas dan depresi tadi, baru kemudian jadilah overthinking begitu. Berarti lebih ke arah ini gitu apa? Tidak sesuai ekspektasinya. Ya, apa yang dipikirkan dan apa yang di luar kendali dirinya yang bisa dilakukan. Kalau itu tadi kan beberapa faktor-faktor. Nah, kalau kita misalnya entah itu diri kita atau mungkin teman-teman kita mengalami yang namanya burnout atau overthinking, itu ada nggak sih Dok ciri-cirinya atau gimana cara kita mengenali oh kita ini sedang burnout, kita sedang overthinking? Atau kalau misalkan orang-orang di sekitar kita, entah itu teman, sahabat, rekan kerja dan lain-lain sedang mengalami burnout atau overthinking, itu ada nggak sih yang bisa dilihat dari gejalanya, yang bisa diamati dari mereka? Kalau zaman sekarang mungkin karena diksi itu sudah banyak dikenal ya. Jadi orang gampang bilang, kok rasanya aku burnout banget sih? Rasanya kok aku overthinking banget sih gitu. Yang paling sederhana kalau kita merasakan bahwa waktu yang kita punya itu sangat sedikit, sementara yang harus kita kerjakan banyak, dan saat itu kita merasa capek banget, rasanya istirahat kita tuh nggak mampu membuat kita recovery ya. Ada kemungkinan itu bagian dari burnout gitu. Kalau overthinking memang ya kita merasa kok nggak bisa menentukan keputusan, nggak bisa bikin keputusan dari beberapa pilihan gitu kan ya, nggak bisa ngambil keputusan, khasnya di situ memang. Kalau burnout itu dia tahu harus ngapain, tapi kebentur. Dia tahu harus ngapain, tapi ini lagi padat banget gitu. Saya tahu misalnya saya harus datang ke podcast ini, tapi pagi pasiennya misalnya lagi banyak gitu. Itu kan kadang-kadang waktu yang sangat sempit, kemudian load pekerjaan yang sangat besar itu bisa memicu burnout. Nah khasnya kalau overthinking itu dia kadang-kadang ada doubtful ya, dia ragu-ragu mau memutuskan bagaimana. Meskipun mungkin dia tahu keputusannya, tapi dia akhirnya terkendala dengan beberapa atau ada pilihan-pilihan lain yang rasanya kok lebih baik gitu. Dia mempertanyakan ulang, jangan-jangan apa keputusan yang saya ambil itu nanti salah gitu. Itu overthinking. Sehingga dia itu rasanya diwarnai dengan keraguan-raguan gitu ya. Kalau dalam istilah medis psikiatri itu bisa bagian dari obsesif begitu. Obsesif itu pikiran berulang yang sangat mengganggu dan dia sendiri nggak nyaman punya pikiran yang berulang itu begitu. Kalau obsesif yang klasik ini sekedar di luar topik sedikit ya Dr. Vian. Yes, kalau obsesif yang klasik itu kita yang paling sederhana ya, kita sudah di dalam ruangan ini tapi masih kepikiran kendaraan saya sudah dikunci atau belum ya, kompor saya di rumah sudah dicetak atau belum ya, kemudian tadi saya naruh kunci rumah di mana ya? Sudah benar tak bawa atau masih gantung di pintu misalnya kayak gitu. Itu obsesif. Nah, orang kompulsif itu sampai ngecek. Untuk meredakan pikiran itu dia berusaha buat mengkompensasi dengan perilaku. Dia ngecek berulang kali, itu namanya kompulsif begitu. Jatuhnya nanti ke OCD ya. Tapi kalau overthinking itu mirip seperti obsesif itu, cuman jarang sekali disertai dengan perilaku kompulsi tadi.
begitu. Nah, kalau dari beberapa kejadian tadi, ada nggak sih dok resiko lebih lanjutnya? Misal kok mengalami burnout berulang-ulang, overthinking berulang-ulang, bisa nggak sih seseorang yang mengalami kondisi tersebut ini jatuh ke kondisi yang lebih parah, secara psikiatri atau secara kesehatan mental? Antara iya dan tidak, Dr. Fian. Kalau kita bicara soal beban kerja ya, kalau kita lihat memang ketika beban kerja itu atau misalnya tenggat waktunya sudah diperpanjang nih, atau beban kerjanya diturunkan, pada umumnya rasanya burnout-nya itu sudah longgar begitu. Sehingga yang bisa kita upayakan itu adalah negosiasi untuk membagi, misalnya nih dikasih beban sebesar 100 kilo misalnya untuk menyelesaikan katakanlah akreditasi, nah ya kan para dokter banyak juga kerjakan akreditasi misalnya. Terus kemudian kita negosiasi soal beban. Banyaknya berkas yang kita selesaikan, hari ini kita cicil dulu misalnya. Atau kita menegosiasikan waktu gitu. Itu biasanya kita sudah rilis. Burnout kita sudah mereda begitu ya. Tapi kalau seandainya memang dia punya underlying disease seperti depresi maupun cemas, itu bisa berkepanjangan. Bahkan seakan-akan itu nggak ada ujungnya gitu. Padahal dia sudah merasakan beban kerjanya berkurang. Padahal tenggat waktunya juga sudah disepakati. Kok perasaanku masih kayak gini ya? Kok perasaanku tuh masih rasanya tuh feeling blue banget. Rasanya tuh mellow banget. Rasanya nggak ada energi. Padahal aku tahu sudah ada tenggat yang cukup panjang nih. Sudah negosiasi waktu, sudah negosiasi beban kerja misalnya. Nah, itu seringkali menjadi faktor risiko untuk munculnya depresi begitu. Karena memang ini sendiri juga kondisi depresi, cuman karena adanya trigger dari luar itu tadi, ternyata memunculkan adanya dalam tanda kutip risiko depresi dalam dirinya begitu. Sehingga ketika dievaluasi mungkin 2 atau 3 minggu, betul ada beberapa ciri-ciri depresi yang lain gitu. Sama juga dengan overthinking. Overthinking ketika memang tadi cirinya adalah ada pilihan-pilihan yang memang harus dia putuskan, dia belum bisa memutuskan. Mungkin dia tahu yang terbaik yang bagaimana, tapi terlalu banyak pilihan atau terlalu banyak tekanan dari luar ya. Tapi ketika semuanya itu sudah mereda, kita sudah mengambil keputusan, tapi kok masih overthinking, tapi kok masih merasa was-was dengan keputusan yang sudah kita ambil ini, dengan kondisi yang sudah membaik ini, kok masih ada sesuatu yang belum beres dalam diri saya, kok rasanya masih was-was, masih khawatir, masih takut salah, kok masih mempertimbangkan ulang keputusan yang sudah berjalan ini. Itu jangan-jangan bagian dari obsesif ya, bagian dari OCD itu tadi ya, atau kemudian gangguan kecemasan yang lebih luas, misalnya gangguan kecemasan menyeluruh gitu. Berarti lebih ke arah sebenarnya nggak terlalu beresiko untuk lebih lanjut, tetapi ketika ditambahi dengan faktor-faktor masalah beban yang lainnya, maka bisa jatuh ke kondisi yang semakin parah. Istilahnya vulnerability ya, atau kerentanan seorang individu. Oke. Nah, ini kan untuk podcast kali ini juga kita memperingati World Suicide Prevention Day, Dok, untuk tahun 2023. Nah, jadi apakah sebenarnya dari burnout dan overthinking ini yang mungkin sering dialami oleh generasi sekarang, apalagi anak-anak muda, ini bisa memicu ke arah kondisi keinginan untuk bunuh diri, Dok, untuk hal tersebut? Apakah bisa memicu hal tersebut untuk burnout dan overthinkingnya? Kalau disebut memicu, bisa. Karena memang dia pemicu, bukan penyebab. Penyebabnya itu adalah sesuatu yang lebih panjang. Mungkin dia sudah membawa ada beberapa gejala depresi yang terselubung atau isolated depression ya. Yang kemudian tidak dia sadari, yang kemudian sudah menjadi bagian dari dirinya. Aku biasa melo kok, aku biasa gampang sedih kalau dengar lagu sedih. Tapi tidak lantas kemudian dengar lagu sedih itu berarti dia depresi, enggak. Artinya memang ada kerentanan yang memang mengarah pada depresi, dan itu sudah terjadi cukup panjang dalam masa hidupnya. Kebetulan saat dia bekerja mengalami burnout. Kebetulan saat dia misalnya persiapan untuk pernikahan mengalami overthinking. Dan itu yang kemudian membuat seseorang itu burnout dan overthinking itu pemicu saja. Begitu. Tapi kalau penyebabnya memang dia sudah mengalami depression sebelumnya. Dan kita fokusnya itu bisa dari dua hal itu. Bisa dari burnout misalnya manajemen beban dan waktu, overthinking manajemen pilihan-pilihan tadi, dan kemudian kita juga kerjakan tuh depresinya untuk misalnya konsultasi rutin, psikoterapi, pengobatan begitu. Berarti lebih ke arah faktor pemberat tapi bukan faktor utamanya untuk betul pemicu. Betul tadi istilahnya pemicu, triggering factor gitu. Oh iya. Terus lalu terkait dengan World Suicide Prevention Day, Dok. Ini kira-kira kan istilahnya
rayakan setiap tahun, diperingati setiap tahun. Nah, ini kira-kira makna dari peringatan World Suicide Prevention Day ini tuh seperti apa? Dan apa yang kegiatan rutin yang dilakukan untuk memperingati World Suicide Prevention Day ini? Memang sebenarnya kalau di dunia psikiatri sendiri itu tentang suicide itu sudah menjadi kegawat daruratan dalam psikiatri, sehingga itu juga harus dipelajari oleh kami, oleh semua PPDS yang memang mengambil di bidang itu begitu ya. Semua pekerja atau aktivis sosial kemanusiaan yang menyentuh ke mental health itu seringkali suicide itu menjadi sesuatu yang gawat darurat dan memang harus segera diatasi begitu. Tapi kemudian hingar-bingarnya itu baru terasa saat pandemi kemarin, karena mental health mungkin lagi emerging pada saat itu ya, lagi naik pamornya pada saat itu, sehingga banyak orang yang kemudian aware ya tentang isu tentang suicide itu begitu, bahwa suicide itu sesuatu yang nyata tapi preventable gitu dan bisa dicegah gitu. Artinya nyata itu karena memang ternyata ya ada orang-orang di dekat mereka yang mengalami keputusasaan, yang mengalami kehilangan harapan ya. Rasanya kok memandang masa depan itu kok suram banget gitu ya. Kok rasanya tuh kayak nggak ada harapan banget begitu ya. Sehingga dia merasakan seperti ini ternyata isu suicide itu yang dirasakan oleh orang lain, dan empati mereka tumbuh begitu. Sehingga makna dari peringatan yang dilakukan setiap 10 September setiap tahun itu adalah untuk memunculkan kewaspadaan tadi ya. Kewaspadaan, meningkatkan pengetahuan, plus actionnya adalah empati gitu. Dan kita perlu ingat bahwa teman-teman ya, suicide is preventable ya. Ide-ide bunuh diri itu, tindakan bunuh diri itu sangat bisa dicegah. Syaratnya memang kita harus punya empati kepada orang lain begitu. Oke. Nah, terkait dengan tema untuk peringatan World Suicide Prevention Day tahun ini adalah Hope Through Action atau harapan melalui aksi nyata. Nah, ini sebagai individu mungkin untuk diri kita sendiri, apakah ada langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan, Dok, untuk mengelola misal kita sedang mengalami burnout tadi atau overthinking tadi, untuk mengatasinya secara individu, semisal kita mengalaminya, agar nggak sampai jatuh ke kondisi keinginan untuk suicide tadi. Itu apakah ada, Dok, cara-cara atau tipsnya mungkin, Dok? Kira-kira gimana? Teman-teman mungkin ini kalau boleh dibilang itu pendapat yang tidak terlalu populer ya. Tapi saya perlu menggarisbawahi kenapa sih kok kemudian kita itu perlu kalau boleh disilahkan itu memahami bahwa isu tentang suicide ini bisa terjadi dengan siapapun. Karena memang faktanya kalau data dari 2018 ya, itu kurang lebih ada 800.000 orang di seluruh dunia itu yang wafatnya karena bunuh diri begitu. Terus kemudian di Indonesia sendiri itu masih angka 3,4 sampai 4,1, 5,1 per 100.000 penduduk. Itu data di tahun 2016 gitu. Diprediksikan itu bisa meningkat di tahun 2020. Dan di tahun 2020 itu kalau Indonesia sendiri diprediksikan justru di usia produktif 29 30, 35, 20, 29. Jadi dalam rentang usia produktif 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 39 tahun itu ternyata lebih tinggi daripada remaja maupun lansia begitu. Rasanya kalau di masa sekarang itu mulai bergeser lagi lebih muda begitu. Antara memang sudah paham tentang isu ini sehingga lebih banyak terdeteksi ya di usia muda, di anak-anak remaja kita ya, mungkin adik-adik kita, mungkin keponakan kita begitu. Atau memang dia terpapar dengan informasi yang sangat cepat sehingga melakukan copycat, meniru begitu. Ini mungkin flashback, saya lupa di tahun berapa ada salah seorang member dari K-pop ya, saya enggak begitu paham ya. Itu isunya tentang melakukan tindakan bunuh diri. Nah, saat itu terjadi itu mungkin 2018-2019 gitu ya, sebelum pandemi. Itu banyak sekali anak-anak muda baik di luar negeri, kalau di Korea Selatan itu akhirnya kemudian banyak yang menghubungi mental health center itu untuk mengkonsultasikan dirinya bahwa aku itu juga merasakan yang sama seperti itu. Antara memang ini sudah simpati ya, simpati itu kan memang dia benar-benar punya perasaan kepada si artisnya itu, atau memang benar-benar dia mengalami ide-ide tentang bunuh diri itu. Kalau di Indonesia sendiri juga akhirnya meningkat ya. Copycat yang dimaksud itu adalah seakan-akan
tindakan itu bisa kita tirukan gitu loh untuk mengakhiri hidup gitu. Makanya penting bagi kita kalau seandainya kita mendengar sesuatu berita yang mungkin triggering ya untuk memicu kerentanan yang kita punya, mungkin mendingan stop dulu informasinya. Yang bisa kita lakukan itu kita stop dulu dan kemudian kita reach out, kita mencari bantuan. Siapapun bisa kita ajak ngobrol. Kalau misalnya teman kita belum punya kapasitasnya, minimal kita mencari distraksi, mencari pengalihan dari perasaan kita yang sedang naik turun itu tadi. Atau kalau perlu ya memang kita mencari bantuan ke profesional begitu. Dan satu hal lagi, ketika kemudian kita mungkin ini orang yang mendengarkan ya, maksudnya ada teman yang kemudian curhat bahwa dia tuh punya problem tentang ini. Kadang-kadang kita yang mendengarkan itu capek loh. Teman kita yang dengerin itu capek loh, apalagi itu diceritain hampir setiap waktu gitu kan. Sehingga penting bagi kita itu untuk menemukan komunitas. Jadi kadang-kadang kalau kita cerita, misalnya contoh yang terbaru itu ada seorang yang suami istri ya. Terus kemudian si suaminya ini PHK. Terus kemudian dia punya perasaan putus asa karena nggak mampu menafkahi keluarganya. Istrinya menjadi tulang punggung. Suaminya sudah berusaha melamar kerja, sudah berusaha membuat bisnis dan segala macam, tapi belum berhasil. Nah, hampir setiap waktu ini suaminya mengeluh. Tapi istrinya, ya dia memahami kok. Cuman kalau terus-terusan dengar keluhan suami, istrinya pun ikutan. Istrinya juga ikut. Iya. Sampai istrinya bilang, aku ini gak sok kerja, aku sampai gak bisa kerja loh dengerin kamu. Loh, berarti kamu gak suka ya kalau lihat aku kayak gini. Ya serba salah juga kan. Suami curhatnya sama siapa pada saat itu gitu kan. Istrinya juga serba salah. Nah ini penting bagi kita itu untuk reach out pada komunitas yang lebih besar. Boleh dengan teman-teman di sekitar kita ya, pemuka agama juga boleh, atau mungkin profesional kesehatan jiwa begitu. Reach out. Oke. Nah itu tadi kan terkait tadi pertama menghilangkan distraksi ya dok. Berarti kalau tren-tren anak muda zaman sekarang yang kadang-kadang puasa sosmed dulu nggak ngelihat sosmed itu berarti memang berdampak cukup signifikan buat menghilangkan loading informasi ya. Jadi maksudnya banjir informasi itu mungkin harus kita stop dulu supaya kita tidak secara random di FYP. Itu udah nanti apa yang muncul kita tidak pernah tahu. Jadi mungkin stop sosmed dulu dan kita melakukan hobi yang sifatnya namanya itu istilahnya 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu ya menyentuh, merasakan, misalnya berkebun atau memelihara hewan gitu kan ya. Terus kemudian misalnya kita berbincang dengan orang lain, itu kan interaksi-interaksi yang sifatnya 3 dimensi. 3 dimensi. Oke. Nah itu tadi kan kalau misal diri kita yang mengalami. Nah kalau misal kita melihat orang-orang di sekitar kita nih dok, yang mengalami seperti itu, langkah apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita coba tanya secara langsung atau kita coba nasihati atau gimana dok? Kalau kita misal kok menemukan, oh ini orang ini kira-kira kok mengalami burnout, mengalami overthinking, atau mungkin orang ini sudah mengarah ke tanda-tanda untuk mengarah ke bunuh diri. Nah itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang terdekatnya atau orang-orang di sekitar mereka? Ya, kalau paling sederhana itu ada 3 langkah, Mas Fian, Dr. Fian. Yang pertama itu kita validasi dulu perasaannya. Karena memang dia mengalami sesuatu yang mungkin hanya dirasakan dirinya, tapi orang lain mungkin juga tidak akan paham perasaan itu. Tapi kita boleh memvalidasi dulu perasaannya, karena memang perasaan negatif itu benar-benar nyata gitu loh. Dan kita nggak pengen menyesali ternyata ada teman kita yang kemudian melakukan tindakan yang berbahaya seperti itu, ya kan? Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan itu setting boundaries. Kita sebagai teman itu juga perlu punya batasan. Kalau kita terlalu berinteraksi, itu nyetrum perasaan negatifnya itu. Kita juga bisa merasakan gloomy, merasakan mellow, merasakan feeling blue gitu kan ya. Rasanya kok aku juga ikutan sedih ya. Nah kita perlu setting boundaries. Contohnya begini. Ya, ayo ngobrol yuk, paling enggak kita setengah jam lah ngobrol dulu, gitu kan ya. Nanti aku setelah setengah jam izin ya, aku tak ngerjakan yang lain. Nah, besok kita ketemu lagi. Ya, kira-kira sorean kayak gini lah. Mungkin kita ngobrol dulu setengah jam. Terus sampai ketemu besok ya. Jadi kan ada jaraknya berarti. Ada jarak. Ada, kita sendiri juga tidak menolak dia, tapi kemudian kita tahu bahwa kapasitas kita itu dalam 30 menit untuk dengerin dia cerita gitu. Ya wes, ayo sekarang makan dulu yuk. Sambil ngobrol enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya sudah ya mungkin setengah jam
nanti aku izin ya ke mana dulu untuk ngerjakan yang lain dulu. Besok kita ketemu lagi ya. Itu setting boundaries secara waktu, secara jarak, supaya kita sendiri sebagai pendamping atau teman yang punya teman yang mengalami depresi atau ide bunuh diri itu bisa kita dampingi dengan sehat. Kita sendiri sehat, dia sendiri juga tertampung. Dan yang ketiga, harus reach out memang. Ajak dia untuk bertemu dengan profesional. Ajak dia untuk masuk ke dalam komunitas yang lebih besar, supaya dia bisa mendapatkan bantuan untuk keluhan-keluhannya itu. Begitu, Dr. Vian. Oke, nah itu tadi beberapa cara kalau misalkan kita menemukan orang-orang di sekitar kita, entah itu teman, rekan kerja, lain-lain yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Nah sekarang yang paling utama mungkin Dok sekarang, kan banyak sekali stigmatisasi masyarakat terkait dengan orang yang sering mengalami burnout, overthinking, dan lain-lain. Nah ini bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran atau awareness masyarakat bahwasanya mereka ini perlu bantuan loh, bukan malah kok entah itu di judging atau mungkin di malah kamu kok begitu sih kayak gitu. Nah itu kira-kira gimana Dok cara meningkatkan kesadaran masyarakat sekitarnya biar mereka merasa peduli, nggak malah memojokkan orang-orang yang sedang mengalami masalah itu. Kalau kita menjelaskan diksi suicide atau bunuh diri itu sudah antipati orang lain. Tapi kalau kita masuk ke diksi yang lebih bawah ya, jadi misalnya itu adalah puncaknya, diksi yang lebih bawah itu dia ada perasaan putus asa akan masa depan. Dia sudah mengalami banyak hal dalam kehidupannya gitu. Yang paling ekstrim ya, yang kasus yang pernah saya dapat itu, dia SD menyaksikan pertengkaran dari orang tuanya. Kemudian menyaksikan orang tuanya berpisah. Menyaksikan di SD-nya itu dia harus tinggal sama budenya karena bapak ibunya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk merawat dia. Dia dan adik-adiknya dirawat sama bude. Budenya bukan orang yang punya ekonomi yang cukup bagus, sehingga kemudian dia harus membantu berjualan, sekolah kemudian bantu berjualan gitu. Dia merasakan kerasnya dunia dagang bagi seorang anak SD pada saat itu ya. Dan kemudian dia pernah mengalami pelecehan seksual di usia SD itu. Kemudian di usia SMP dia mulai pertama kali jatuh cinta, tapi ternyata terikat dalam hubungan yang toksik. Dia juga mengalami suatu pelecehan seksual juga. SMA dia semakin terpuruk, dan itu pertama kalinya dia punya pikiran-pikiran, ya sudahlah, kalau memang hidup punya banyak masalah kayak gini, prestasinya juga jeblok. Dia dikenal anak yang pintar, tapi kemudian jeblok gara-gara dia moodnya ndak bagus untuk dia kesulitan untuk membangun motivasinya dia, kehilangan konsentrasi dalam sekolahnya dia, begitu kan. Dengan segala macam peristiwa itu, ternyata seseorang itu bisa punya pikiran-pikiran untuk dalam tanda kutip pengen selesai, yang dimaksud itu kan selesai masalahnya gitu kan. Tapi kemudian karena dia tidak tahu penyelesaian masalahnya, ya dia akhirnya pengen hidupnya yang selesai begitu. Sehingga yang kemudian kita edukasikan kepada orang lain itu, memang kehidupan seseorang itu mungkin bisa lebih buruk dari yang dimiliki sama bapak ibu. Misalnya bapak ibu sekarang ini bisa menikmati keluarga yang ini segala macam, kita juga bisa tahu bahwa ternyata ada orang-orang yang keluarganya itu tidak terlalu bagus, atau dia memang perjalanan hidupnya kayak gitu. Nanti di usia yang si pasien saya ini di kuliah dia gagal dan seterusnya, kemudian dia coba kerja, gak diterima kerja berulang kali, dia gak bisa survive dan seterusnya gitu. Sehingga membangun empati itu bisa dari kronologi cerita itu tadi, dengan mengenalkan diksi yang lebih ringan ya daripada suicide atau bunuh diri ya. Misalnya tentang pesimistik, misalnya tentang masa depan yang dia rasakan suram, cobaan yang bertubi-tubi begitu. Supaya kemudian orang benar-benar bisa melihat, oh ya wajar kamu mengalami kayak gitu, karena memang hidupmu cukup berat gitu. Nah, dialog seperti ini itu bisa kita lakukan saat kita mungkin dalam forum yang kecil, dalam grup yang kecil. Kalau dalam grup yang besar ya kita fokuskan pada empatinya, yang membangun empati itu tadi begitu. Oke, berarti lebih ke arah bagaimana saling memahami lewat bangun empatinya tadi. Betul. Biar orang lain pun kira-kira juga merasakan kayak, dan nggak menjudge seseorang yang mengalami kondisi seperti itu. Nah ini mungkin terakhir Dok, buat pesan dari Dr. Hafid untuk para pendengar podcast ID Jatim Channel sekalian ini, kira-kira apa nih Dok, dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi terkait dengan burnout, overthinking, lalu juga pencegahan bunuh diri, kira-kira ada nggak sih pesan yang ingin dokter sampaikan kepada teman-teman sekalian mungkin untuk meningkatkan awareness mereka atau
apa yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Silakan dokter. Iya. Saya teringat salah satu guru saya, Prof. Marlina, Dr. Didi, Dr. Nalini itu juga pernah selalu mengulang-ulang seperti ini. Tools terbaik bagi seorang psikiater itu adalah hatinya, atau dirinya, atau mentalitas yang dia punya begitu. Sama seperti sebenarnya itu juga sudah kita miliki dalam diri kita gitu ya. Bahwa seringkali kalau kita melihat, mengetahui, mendengar, menyaksikan sendiri sesuatu yang mungkin negatif, mungkin perasaan kita juga akan tersentuh begitu. Jadi pesan saya buat semua, kalau memang kita sedang merasakan itu jangan disangkal bahwa kita itu adalah langkah awal untuk berempati kepada orang lain. Ya, jangan disangkal. Kalau kita menyangkal, kita nggak akan berusaha untuk mencari tahu, tidak akan berusaha untuk mencari ilmunya, begitu. Misalnya kita, sedih rek loh, kamu mengalami kayak gitu ya. Rasanya perasaan kita itu sudah bergetar ya. Rasanya kita itu sudah punya perasaan yang sama-sama negatifnya. Ya, kalau itu terjadi, cari tahu tentang bagaimana sih isu-isu tentang terkait dengan mental health itu tadi gitu kan ya. Jangan disekat hatinya itu. Seakan-akan kemudian nggak apa-apa, itu cuma pikiranmu aja, itu cuma perasaanmu aja. Enggak. Karena memang sebenarnya kita merasakan kok. Sehingga yang kita butuhkan itu kita perlu jujur sama perasaan kita sendiri. Bahwa ketika kita ikut terbawa negatif perasaan kita, jangan disangkal, jangan menjadi berusaha buat sok kuat untuk menguatkan orang lain. Karena padahal kita sudah mengalami perasaan negatif itu. Ikuti, karena itu adalah langkah awal dari empati. Plus, cari tahu, upgrade ilmu kita, upgrade wawasan kita, supaya kemudian kita bisa berempati lebih baik lagi kepada orang lain. Kira-kira seperti itu, Dr. Fian. Oke, nah jadi teman-teman, itu tadi beberapa bahasan kita di podcast hari ini terkait dengan tema berdamai dengan burnout dan overthinking dalam rangka memperingati World Suicide Prevention Day. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lanjut, nanti silahkan bisa ikuti di channel podcast ID Jatim Channel maupun juga di sosial media Dr. Hafid. Beliau ini sangat sering sekali membagikan konten-konten seputar mental health. Nanti teman-teman bisa mengikuti untuk dapat update informasi terbaru ya dok, terkait dengan bagaimana cara mengatasi burnout, overthinking, dan masalah kesehatan mental lainnya. Nah, jadi itu tadi untuk bahasan kali ini. Kita cukupkan untuk podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast-podcast berikutnya.